Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ruang terpecah oleh suara yang sangat memekakkan telinga. Saat energi pedang-pedang yang surgawi di tangan Ling Jie menyapu udara, energi pedang itu membelah udara, dan bahkan permukaan keras arena wacana pedang langsung terbelah seperti tahu. 300 meter jauhnya, kekuatan dahsyat yang tajam datang ke seluruh penonton, menyusup ke lubuk hati mereka, dan membuat punggung hampir semua orang merinding. Seolah-olah cahaya pedang oranye yang sangat dingin dan niat pedang itu menempel di punggung mereka. Begitu Ling Jie mengambil tindakan, itu memang dengan kekuatan penuh. Menghadapi energi pedang yang menyapu ke arahnya, Yun Ce menggunakan kedua tangannya untuk menyapu pedangnya. Ketika dia mengaktifkan tahap dasar Tome Dewa Penjara Sirius, energi dalam di sekujur tubuhnya meledak. Bersamaan dengan suara ledakan yang rendah dan dalam, pedang raksasa Tuan menyambut energi pedang-pedang yang surgawi dengan serangannya sendiri. Kekuatan tajam dan tirani dengan keras datang bersamaan dengan ledakan yang keras. Badai angin yang menakutkan dengan energi yang sangat besar diungkapkan tanpa hambatan. Penghalang energi yang dalam tiba-tiba bergetar. Seperti jaring laba-laba, retakan langsung muncul di lantai batu arena di bawah kaki dua anggota lawan. Energi pedang berwarna oranye samar itu tak henti-hentinya menghancurkan, menciptakan retakan, seiring badai angin kencang dari pedang berat itu juga dengan cepat mengoyak tanah. Sepanjang perpaduan kekuatan yang hiruk-pikuk, tatapan kedua orang itu saling menyerang, yang satu setajam ujung pedang sementara yang lain memiliki keagungan dan ketenangan gunung. Begitu serangan mereka bertabrakan, kedua hati mereka terkejut secara bersamaan. Penonton di tepi Sword Discourse Arena bahkan lebih terkejut lagi saat mereka melebarkan mata mereka satu demi satu. Jadi, sangat kuat. Bahkan dari jarak sejauh ini, aku bisa merasakan energi pedang yang menakutkan itu. Seorang murid sekte yang masuk dalam 100 besar berseru dengan suara gemetar. Saya juga merasakannya. Ling Jie sebenarnya sekuat ini. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, pada dasarnya dia tidak pernah tampil all out. Tidak, dia bahkan tidak menggunakan setengah kekuatannya. Jika serangan ini ditujukan padaku, aku tidak akan mampu menolaknya sedikit pun. Apakah dia benar-benar hanya berada di alam mendalam roh tingkat ke-6? Seperti yang diharapkan, orang-orang dari Heavenly Sword Villa semuanya monster. Tapi serangan semacam ini, Yun Ce benar-benar menerimanya. Dengan kekuatan pedang dan niat pedang yang dilepaskan oleh Ling Jie dengan seluruh kekuatannya serta kekuatan langit yang mendalam dari pedang yang surgawi, kehebatan serangan yang satu ini, melampaui semua yang terjadi di perempat final kemarin. Tidak hanya para praktisi muda, bahkan para tetua yang menyaksikan adegan ini pun sangat tersentuh. Dia tidak hanya berhasil menaklukkan pedang yang surgawi, dia bahkan melepaskan setidaknya 60% kekuatan pedang yang surgawi. Getaran yang dalam terdengar jelas dalam suara Xiao Juetian, prestasi masa depan yang satu ini, pasti akan jauh melampaui Ling Yun. Tatapan Xiao Juetian beralih ke Yun Ce. Serangan Ling Jie benar-benar mengejutkannya. Dan Yun Ce, yang telah sepenuhnya menerima serangan Ling Jie yang dilakukan oleh pedang yang surgawi hanya dengan pedang mendalam bumi, membuatnya benar-benar bingung. Dia tidak tahu kata-kata apa yang bisa dia gunakan untuk mengevaluasi dirinya. Kedua kekuatan itu meledak secara bersamaan, dan kedua orang itu juga terlempar mundur akibat benturan tersebut. Ling Jie turun dari tanah dengan kaki belakangnya. Secepat hantu yang melayang, seluruh tubuhnya tiba-tiba berlari ke depan, dan pedang yang surgawi di tangannya telah kehilangan kehadirannya, seolah-olah telah menghilang ke udara. Sangat cepat, Yun Ce sedikit terkejut. Entah itu kecepatan gerakan Ling Jie atau kecepatan pedang, keduanya jauh melebihi ekspektasinya, bahkan matanya pun tidak bisa mengejarnya. Yun Ce tidak lagi berusaha menangkap fatamorgana pedang Ling Jie.
Dengan gelombang kekuatan yang sangat besar, pedang kolosal Tuan diayunkan dengan liar ke arah luar. Mengikuti busur ayunan pedang berat itu, garis dan garis sinar pedang meledak dan pecah secara berurutan. Pedang berat itu menyapu ke arah sosok Ling Jie, namun itu hanya bisa menyentuh bayangan yang memudar. Pada saat yang sama, hawa dingin sedingin es terasa dari tengkuknya. Energi pedang oranye kuning menembus seperti kilat, menimbulkan bekas luka hitam di udara dan juga membelah sisa-sisa bayangan Yun Ce menjadi dua. Tubuh asli Yun Ce muncul kembali 10 meter jauhnya, dan dia membalas dengan serangan balik. Badai angin yang mengamuk dari pedang berat dan energi pedang Ling Jie terkonsentrasi dengan kuat dan jatuh. Ada banyak kerugian dalam memilih pedang berat sebagai senjata utama pilihan. Kelemahan yang paling menonjol adalah tingkat kesulitan dalam menguasainya, serta fakta bahwa berat pedang berat yang berlebihan akan berdampak besar pada kecepatan gerakan seseorang. Tapi Tome Dewa Penjara Sirius memungkinkan penguasaan pedang berat Yun Ce mendekati tingkat sempurna. Bahkan jika untuk Dragonfall, pedang berat langit mendalam, Yun Ce hanya menggunakan beberapa hari untuk sepenuhnya menguasainya. Adapun beban pedang berat pada kecepatan gerakan seseorang, keterampilan gerakan mendalam yang tak terduga, bayangan patah Dewa Bintang, menutupi kekurangan itu. Keberadaan Tome Dewa Penjara Sirius dan bayangan patah Dewa Bintang dengan sempurna mengimbangi dua kelemahan utama pedang berat, dan juga menjadikan Yun Ce orang yang paling cocok untuk menggunakan pedang berat. Sebagai perbandingan, kekuatan lengan kuat yang dianugerahkan oleh Jalan Agung Sang Buddha sebenarnya adalah kekuatan kedua. Karena selama tingkat kekuatan mendalam seseorang cukup tinggi, tidak peduli seberapa beratnya, mereka masih bisa mengangkat pedang yang berat. Namun, tingkat kesulitan penguasaan pedang berat, serta beban dari beban itu sendiri, bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh kekuatan besar dengan cara apapun. Dan karena dua kelemahan utama ini sudah tidak ada lagi, maka kekuatan yang dilepaskan oleh pedang berat itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh senjata lain. Kekuatannya cukup ganas hingga membuat hantu dan dewa menggigil. Pedang yang berat itu tidak memiliki ujung yang tajam. Dengan ayunan dan tubuhnya yang besar, setiap serangan menghancurkan beberapa, atau bahkan selusin garis cahaya pedang yang berbeda namun menyilaukan. Penghalang energi yang dalam bergetar hebat. Badai angin yang ditimbulkan oleh pedang berat menyebabkan tornado panjang yang tak henti-hentinya terjadi di tengah Sword Discourse Arena. Selokan dan retakan di bawah kaki mereka semakin banyak. Pecahan-pecahan arena yang rusak terangkat oleh badai angin, melesat ke segala arah seperti anak panah dan anak panah. Tidak diketahui berapa kali pedang berat itu diayunkan, dan juga tidak diketahui berapa banyak lampu pedang kuning jingga yang telah dihancurkan, namun di bawah kecepatan mengejutkan Ling Jie, tidak ada satupun sudut pakaiannya yang tersentuh. Tampaknya keduanya menemui jalan buntu. Meskipun Ling Jie tampak melakukan pelanggaran, dia sebenarnya terus-menerus mengeluh di kepalanya. Di matanya, kecepatan Yun Ce mengayunkan pedang beratnya tidak secepat itu. Waktu yang dia habiskan untuk mengayun sekali, sudah cukup baginya untuk mengayun selusin kali. Tapi bahkan selusin serangan ini, bisa sepenuhnya digagalkan oleh satu serangan dari Yun Ce. Kekuatan dari satu serangan ofensif Yun Ce hanya bisa dibatalkan oleh selusin serangannya, yang hanya bisa dia lakukan setelah dengan cepat mundur ke jarak tertentu. Jika dia tidak menjauh dari tempat aslinya selama serangan balik, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa memblokirnya, bahkan ketika dia memegang pedang yang surgawi. Setiap kali dia berpikir bahwa dia akhirnya mendapatkan celah, apa yang menusuk selalu merupakan bayangan Yun Ce, dan serangan balik Yun Ce berikutnya akan selalu membuatnya merasa bahwa dia dikelilingi oleh bahaya. Dia pasti tidak berani menyerang Yun Ce secara langsung. Jika itu adalah tabrakan langsung, meskipun dia yakin bahwa dia akan membuat lubang pada Yun Ce, jika dia tersentuh oleh serangan Yun Ce,
kehilangan separuh hidupnya akan dianggap sebagai lepas landas dengan mudah. Dulu, setiap kali bisa mendekati lawan, pedang Ling Jie biasanya mampu dengan mudah memaksa lawannya melakukan skakmat. Tapi saat ini, Yun Ce seperti dewa iblis yang tidak bisa didekati. Itu membuat serangan Ling Jie tampak tanpa hambatan dan menyilaukan di permukaan, tapi kenyataannya dia merasa sangat terikat dan terkejut dengan setiap serangan yang dia lakukan. Perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, membuat Ling Jie sangat tidak nyaman. Karena sebelum Yun Ce, dia belum pernah bertemu lawan yang menggunakan pedang berat tersebut. Dalam waktu singkat pedang yang surgawi dan pedang raksasa Tuan Besar saling bersentuhan, setelah hantaman pedang raksasa Tuan Besar, Ling Jie melompat sangat jauh. Ketika dia mendarat, pedang yang surgawi menunjuk ke atas di udara saat teriakan keras keluar dari mulut Ling Jie, formasi pedang perkasa surga, kegilaan bintang surgawi. Pedang yang suragawi terbang. Selama penerbangannya, ia bersinar lebih terang. Kemudian, seolah-olah sebuah ilusi, cahayanya dengan cepat menyebar, berhamburan menjadi lebih dari selusin pedang yang surgawi yang terlihat persis sama. Setelah itu, menjadi beberapa puluh eksemplar hingga menjadi lebih dari 100 eksemplar. 100 atau lebih pedang yang surgawi seperti meteorit kacau dengan lintasan berbeda saat mereka terbang ke arah Yun Ce dari segala arah. Pedang yang surgawi ini bukan sekadar ilusi, karena setiap pedang membawa aura pedang yang sangat tajam. Formasi pedang yang sangat aneh ini membuat banyak praktisi muda pucat saat itu juga. Alis Yun Ce sedikit berkerut namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Pedang beratnya menyapu ke atas saat energi dalam di seluruh tubuhnya meletus dengan liar di atas. Bintang tenggelam bulan jatuh. Pedang berat berwarna hitam pekat itu memunculkan bulan hitam raksasa. Bagaikan lubang hitam tak berdasar, meteor yang menggila itu menelan semua yang dilaluinya. Di bawah kekuatan badai yang dahsyat, garis-garis siluet pedang yang mengandung kekuatan pedang mendalam langit bagaikan es yang rapuh karena mudah pecah satu demi satu. Setelah berdifusi, mereka sekali lagi dihancurkan oleh kekuatan badai, dan kemudian berubah menjadi partikel bubuk. Namun dalam sekejap mata, sebelum formasi pedang hiruk-pikuk yang perkasa dan menakutkan itu bahkan menyentuh sehelai rambut pun di kepala Yun Ce, semuanya telah tercabik-cabik. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, setiap siluet pedang telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan pedang yang surgawi yang meluncur kembali ke tangan Ling Jie. Apa? Alis Ling Yun tiba-tiba tenggelam saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Heavenly Star Frenzy sebenarnya telah dipatahkan dengan mudah. Karena itu adalah pedang yang berat. Ling Kun, yang praktis tidak pernah berbicara selama 10 hari terakhir ini tiba-tiba mulai berbicara. Matanya yang seperti elang diam-diam terpaku pada Yun Ce saat dia dengan acuh tak acuh berkata. Dia telah benar-benar mengeluarkan kekuatan pedang berat itu. Adapun kelemahan pedang berat, di tubuhnya, telah ditekan hingga batasnya. Tuan yang satu ini, jelas merupakan makhluk yang luar biasa. Formasi pedang perkasa surga memiliki kekuatan yang dapat menghantam langit dan tidak ada manusia yang tidak takut akan hal itu. Di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat menahan formasi pedang perkasa surga sedemikian rupa adalah pedang yang berat. Penonton di sekitarnya sudah tercengang, setelah melihat formasi pedang yang menakutkan, menjadi hancur total seperti itu. Di atas Sword Discourse Arena, Ling Jie telah melompat tinggi di udara, dan menangkap pedang yang surgawi yang jatuh. Di udara, dia berbalik saat pedangnya berkedip-kedip. Seluruh tubuhnya tampak seolah-olah telah sepenuhnya menyatu dengan cahaya pedang saat dia melintas di depan Yun Ce. Teknik pedang seketika terhebat dari Heavenly Sword Villa, Sword Brilliance of Extreme Lightning. Kegilaan bintang surgawi yang dieksekusi beberapa saat yang lalu hanyalah setengah kepura-puraan. Ini adalah langkah terakhir asli Ling Jie yang selama ini dia kumpulkan kekuatannya.
Gerakan seketika Ling Jie melampaui jangkauan waktu reaksi Yun Ce. Cahaya pedang menyala dan pedang yang surgawi telah tiba di depan Yun Ce dengan dorongannya, membuatnya benar-benar tidak mampu mengayunkan pedangnya tepat waktu untuk memblokirnya, dan juga tidak memberinya cukup waktu untuk mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang. Dalam sepersekian detik, Yun Ce segera membuang semua pikiran untuk mundur dan bertahan. Pedang berat di tangannya tidak memiliki niat untuk mencabut sedikit pun yang seharusnya. Sebaliknya, ia menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Bersamaan dengan gema ringan, pedang yang surgawi dengan mudah membelah pertahanan energi mendalam pelindung Yun Ce dan menusuk bahu kirinya saat panah berdarah menyembur keluar. Pukulan terakhir Ling Jie sukses jadi dia seharusnya bahagia, namun raut wajahnya tiba-tiba berubah tepat pada saat ini, karena pedang celestial yang miliknya menembus pertahanan energi pelindung yang dalam, menembus daging, menembus ke dalam tulang. Lalu menusuk ke sebuah besi dalam berumur 10.000 tahun yang sangat keras dan tak tertandingi, dan kemudian tidak mampu maju 1 inci pun ke depan. Lupakan tentang membuat lubang di tubuh Yun Ce, dia bahkan tidak bisa menembus setengah inci pun. Ini bukanlah serangan yang bisa dilakukan oleh rata-rata secara acak. Sebaliknya, itu datang dari Ling Jie, setelah sepenuhnya menuangkan niat pedangnya yang melonjak, dan merupakan serangan yang dilakukan oleh pedang yang surgawi, senjata mendalam langit. Biarpun itu adalah monolit atau logam dalam, keduanya bisa ditembus semudah tahu. Kejutan yang dialami Ling Jie bukanlah masalah kecil. Pada saat ini, pedang berat Yun Ce juga mengayun ke arahnya. Kemanapun pedang berat itu pergi, aliran udara yang mengamuk meledak. Ling Jie dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerima ledakan pedang sambil mundur. Pada saat yang sama, dia terus mengayunkan banyak gelombang energi pedang untuk melawan. Tapi meski dia melakukan itu, dia masih tersapu oleh kekuatan angin pedang berat itu. Kekuatan liar itu mencekik jantungnya ketika organ-organ dalamnya bergetar hebat. Ling Jie terhuyung mundur saat dia mendarat dan harus mundur beberapa langkah sebelum nyaris berhasil menstabilkan keseimbangannya. Garis darah perlahan menetes dari sudut mulutnya. Di area tempat duduk Heavenly Sword Villa, Ling Yun mengerutkan alisnya. Lalu, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Jie kecil, ambil ini." Di tengah auman Ling Yun, pedang tipis yang seluruhnya diliputi cahaya cian aneh terbang keluar dari tangannya. Seperti bintang jatuh, ia melintasi jarak lebih dari 300 meter dalam sekejap. Tanpa sedikit pun terhalang ketika melewati penghalang energi yang dalam, ia kemudian ditangkap di tangan Ling Jie yang agak terpana. Begitu pedang cian berada di tangan, seolah-olah mereka tiba-tiba mengembangkan kecerdasan. Kedua pedang itu secara bersamaan mengeluarkan seruan pedang yang bersemangat. Saat pancaran warna oranye dan cian menambah keindahan dan kilau satu sama lain, keduanya menjadi semakin intens. Yang semakin intensif seiring dengan itu, adalah dua gelombang energi pedang yang bergerak dan melonjak, sementara juga bergabung menjadi satu di tengah-tengah kekacauan tersebut. Ini adalah pedang Yuan surgawi milik kakak. Ling Jie mengepalkan pedang cian dengan satu tangan, dan pedang oranye dengan tangan lainnya. Kedua pedang saat ini sepertinya telah melepaskan semua kebanggaan mereka, dan bahkan memberinya perasaan bahwa mereka terhubung melalui darah. Saat dia memegang kedua pedang di tangannya, Ling Jie perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kekanak-kanakan yang dimiliki oleh seorang anak berusia 16 tahun di matanya. Tidak ada warna kegembiraan apapun, dan bahkan ketajaman dari sebelumnya semuanya telah mereda. Alis Yun Ce sedikit berkerut saat kewaspadaan tiba-tiba muncul di hatinya. Karena Ling Jie di depan matanya, tiba-tiba mengalami transformasi besar dalam auranya. Transformasi semacam ini tidak datang dari dirinya sendiri, melainkan datang dari dua pedang di tangannya. Bagi Villa Pedang Surgawi, pedang bukan sekadar senjata, namun juga cara hidup.
3 pedang mendalam langit yang terkenal di seluruh Kekaisaran Angin Biru, pedang tanpa batas, pedang Yuan Surgawi, dan pedang yang surgawi diperlakukan oleh Villa Pedang Surgawi seolah-olah mereka adalah eksistensi yang setara dengan harta suci. Meskipun pedang Yuan Surgawi dan pedang yang surgawi sama-sama lebih lemah dibandingkan pedang tanpa batas, namun kedua pedang ini sejak awal ditujukan untuk master yang sama. Kekuatan kedua pedang tersebut saling melengkapi dan dapat menampilkan kekuatan yang menyaingi pedang tanpa batas saat digunakan bersama. Hanya saja dalam beberapa ratus tahun ini, tidak ada seorang pun yang mampu secara bersamaan menundukkan pedang yang surgawi dan pedang Yuan Surgawi. Pedang tanpa batas dipegang oleh Ling Yuefeng. Pedang Yuan Surgawi ditundukkan oleh Ling Yun 3 tahun lalu. Pedang yang surgawi ditundukkan oleh Ling Jie. Tapi sekarang pedang Yuan Surgawi, terutama di bawah dorongan spiritual Ling Yun, untuk sementara berada di bawah kendali Ling Jie, memungkinkan Ling Jie menggunakan pedang Yuan Surgawi dan pedang yang surgawi di tangannya dalam kombinasi Yuan Yang. Dengan pedang Yuan Surgawi di tangan kirinya, dan pedang yang surgawi di tangan kanannya, kedua pedang itu, satu Qian dan satu Oranye, disatukan dalam sebuah salib di depan tubuh Ling Jie. Ruang di sekitarnya beriak seperti air dengan gelombang kekuatan pedang. Tatapan dingin memenuhi mata Ling Jie. Dia berkata dengan suara rendah, "Bos, Anda bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Saya akhirnya mengerti mengapa musuh Anda sebelumnya berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah dikalahkan oleh beberapa pukulan pedang sederhana. Ternyata pedang berat yang dianggap sampah oleh kebanyakan orang sebenarnya cukup menakutkan. Saya memegang 2 pedang mendalam langit. Dalam hal senjata, saya mempunyai keuntungan besar. Bahkan jika aku menang melawanmu, tidak akan ada kejayaan. Namun, jika aku tidak meminjam kekuatan pedang Yuan Surgawi milik kakakku, mustahil bagiku untuk menang melawanmu." Sebelumnya, ketika dia menusuk Yun Ce dengan satu serangan pedang, pihak ketiga manapun yang melihatnya akan berpikir bahwa dia terpaksa menarik pedangnya dengan cepat untuk menghindari pukulan pedang berat Yun Ce, dan dengan demikian hanya menyisakan goresan kecil yang bahkan tidak menyakitkan atau menyakitkan. Hanya Ling Jie sendiri yang tahu di dalam hatinya bahwa bukan karena dia terpaksa mencabut pedangnya, tetapi pedang yang surgawi miliknya bahkan tidak dapat menemukan cara untuk menembus tubuh lawan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana tubuh Yun Ce ditempa menjadi sekuat ini. Kekuatan pedangnya yang berat sangat mengejutkan. Namun, kemampuan bertahannya tidak kalah dengan kemampuan menyerangnya. Senjata adalah bagian dari keseluruhan kekuatanmu. Mampu menundukkan senjata yang kuat itu sendiri merupakan suatu bentuk kekuatan. Anda tidak mengambil keuntungan dari saya. Bahkan bisa menggunakan 2 pedang jauh lebih sulit daripada hanya menggunakan 1 pedang. Jika tidak dilakukan dengan benar, penggunaan 2 pedang mungkin akan lebih lemah daripada hanya menggunakan 1 pedang. Jika kamu bisa membiarkan kekuatan penuh dari kedua pedang bersinar pada saat yang sama, maka itu juga kemampuanmu. Ayo, biarkan aku melihat sepenuhnya kekuatanmu yang sebenarnya. Kata-kata Yun Ce memberikan sikap santai dari kata-katanya, tetapi cahaya di matanya suram, karena kekuatan yang saat ini terpancar dari Ling Jie jauh lebih kuat daripada sebelumnya beberapa kali lipat. Setelah menggabungkan 2 pedang mendalam langit yang memiliki kekuatan saling melengkapi, kekuatan pedang yang terpancar menjadi lebih kuat beberapa kali lipat. Ling Jie sedikit menjentikkan pergelangan tangannya. Gerakan sekecil itu saja memunculkan 2 kekuatan pedang tajam, menyebabkan sedikit getaran di udara sekitarnya. Ling Jie yang telah melepaskan seluruh kekuatan dan niat pedangnya seolah-olah dia sedang berdiri di puncak gunung yang mencapai awan dan ujung kekuatan pedangnya cukup luar biasa untuk menyapu dunia. Pedang yang surgawi terbang dari tangan Ling Jie dan mengalir seperti cahaya cair ke arah Yun Ce. Di saat yang sama, tubuh Ling Jie menjadi fatamorgana. Cahaya pedang di tangannya menjadi garis halus dan kemudian menghilang seolah tersembunyi di celah udara sekitarnya.
Dua pedang, satu di depan dan satu di belakang, satu di kiri dan kanan, menusuk ke arah Yunce. Ketika mereka masih 30 meter jauhnya, Yunce sudah merasa ujungnya ada di tenggorokannya, dan dalam jangkauan penglihatannya, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan pedang mendalam langit. Dia hanya bisa merasakan dua ujung pedang dingin tak berbentuk yang sangat menakutkan. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan pedang berat itu untuk mengusir mereka karena kedua pedang itu sangat tajam sehingga memiliki kemungkinan besar untuk dengan mudah membelah gelombang pedang yang dihasilkan oleh pedang beratnya. Kombinasi Yuan yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam hal kekuatan, itu jauh lebih kuat dari pedang yang surgawi. Bayangan patah bintang dewa diaktifkan. Yunce langsung mengirimkan 3 klon, menyebabkan pedang Yuan dan pedang yang secara bersamaan menembus udara kosong. Ling Jie meraung pelan dan dengan cepat membalikkan tubuhnya. Pedang yang secara instan menembakkan 30 lampu pedang. Itu seperti bintang jatuh, pedang yang jatuh ke punggung Yunce. Dua pedang mendalam langit, yang satu dipegang dengan tangan, yang lain dipegang dengan niat pedang spiritual, dijalin dengan mulus. Dengan hanya pedang celestial yang di tangan, serangan Ling Jie sepenuhnya berhasil dihalau oleh pedang berat itu. Ia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Yunce. Namun, pada saat itu, Yunce dapat dengan jelas mendengar badai yang disebabkan oleh pedang beratnya terkoyak seolah-olah itu adalah sutra halus. Pedang berat Overlord dengan cepat ditarik dan dipindahkan ke pertahanan. Puluhan sinar pedang dari kedua pedang itu menembus medan kekuatan pedang berat itu dan kemudian menebas pedang raksasa tuan seperti badai yang mengamuk. Yunce mengiris pedang berat itu dan sekali lagi kekuatan yang meledak dari pedang berat itu menyebabkan semua sinar pedang dibelokkan. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Tatapannya mengarah ke bawah dan tertuju pada pedang kolosal tuan. Pada saat ini, tubuh hitam pekatnya penuh dengan beberapa puluh luka dan luka dengan ukuran berbeda. Yang kecil hanya seukuran sebutir-butir sedangkan yang besar berukuran 2 inci. Kekuatan kombinasi dua pedang mendalam langit adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh senjata mendalam bumi. Dengan kombinasi kedua pedang tersebut, Ling Jie memiliki keuntungan besar dalam beberapa pertukaran sebelumnya. Dia tidak memberi Yunce waktu untuk bernapas, pedang Yuan surgawi di tangan kirinya, kedua pedang bersilangan di depan dadanya. Warna oranye dan cahaya warna hijau yang menutupi pedang menjadi sangat kuat, hampir menyilaukan. Pedang absolut kekuatan surga, istirahat bulan. Menyusul raungan keras dari Ling Jie, dua sinar pedang berwarna berbeda tiba-tiba ditembakkan dari kombinasi pedang kembar Yuan dan Yang, berubah menjadi ujung pedang berbentuk salib yang dibentuk oleh dua sinar oranye dan cian yang berpotongan. Di sebagian besar sekte yang menggunakan pedang, prinsip utama pedang bukanlah seberapa tajam serangan pedangnya, tetapi seberapa cepat serangannya. Hal yang sama juga terjadi pada vila pedang surgawi. Tubuh yang cepat ditambah dengan pancaran pedang yang cepat dapat dengan mudah mengendalikan situasi dan membunuh lawan dalam sekejap. Pedang absolut perkasa surga terdiri dari 7 bentuk. Setengah tahun yang lalu, Ling Jie sudah menguasai bentuk Sun Pers. Pedang absolut perkasa surga, Sun Pers adalah serangan pedang paling kuat di vila pedang surgawi, dan penghancur bulan Ling Jie adalah yang tercepat. Juga merupakan Moonbreak yang dilakukan dengan kombinasi Yuan Yang. Ling Jie sudah sangat dekat dengan Yunce. Yunce hanya melihat kilatan ujung sinar oranye Xian, dan kemudian ada dua pasukan pedang kekuatan langit dalam jarak 2 kaki darinya. Ujung Moonbreak menyerang pedang kolosal tuan yang Yunce dengan cepat letakkan di depannya. Dengan suara yang keras, badai kekuatan pedang meledak dengan hebat. Setelah ledakan simultan dari ujung pedang cian dan ujung pedang oranye, dalam sekejap, ada sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti badai menuju Yunce. Pedang raksasa tuan bergetar hebat dan Yunce menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mundur. Meningkatkan kekuatan besarnya,
dia mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang, dan kemudian secara instan melayang hingga beberapa puluh meter di udara di atas. Sebelum akhirnya terbebas dari serangan memutar sinar pedang Moonbreak. Namun pakaiannya memiliki puluhan lubang dan banyak luka kecil di sekujur tubuhnya. Ada sayatan horizontal di dahinya, dan seutas darah segar perlahan menetes keluar, lalu segera berhenti mengalir. Seperti yang diharapkan dari Villa Pedang Surgawi. Ada tangisan ketakutan di hati Yunce. Dia perlahan-lahan jatuh ke tanah. Ketika kedua kakinya menyentuh tanah, tangannya tiba-tiba bergerak, setengah dari pedang kolosal Tuan telah patah. Itu jatuh dengan suara ledakan besar ke tanah, membentuk lubang besar yang memancarkan retakan di lantai. Ada keheningan mutlak di seluruh Sword Discourse Arena. Mata semua orang terbuka lebar, dan tenggorokan mereka tidak bisa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Khususnya bagi para praktisi muda yang mendalam, mereka dapat merasakan angin dingin mendesis melalui tulang punggung, keempat anggota badan, dan bahkan celah di antara gigi mereka. Pertarungan ini telah membuat mereka, dengan kedua mata mereka, mulai benar-benar memahami apa artinya menjadi Villa Pedang Surgawi, apa artinya menjadi sekte nomor 1 di Kerajaan Angin Biru. Sinar pedang tak berbentuk itu, bentuk pedang yang meninggalkan penonton yang berjarak 300 meter, dingin dan sesak. Niat pedang tak terbatas yang seharusnya berasal dari ahli di atas alam mendalam roh dan teknik pedang menakutkan yang tak terbayangkan yang melampaui kekuatan apapun yang diharapkan. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang gagal menghancurkan konsep pedang mereka sebelumnya. Kehebatan mereka mengalahkan semua pedang lainnya. Di depan tampilan pedang semacam ini, bentuk pedang lainnya sama redupnya dengan kunang-kunang jika dibandingkan dengan cahaya bulan yang paling terang. Ini adalah Villa Pedang Surgawi. Seorang senior menghela nafas dalam-dalam. Niat pedang di tangannya sudah berada pada tingkat yang menakutkan hanya pada tingkat ke-6 dari alam mendalam roh. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan berani mempercayainya. Terlalu menakutkan, Yunce itu juga sangat kuat. Tidak kusangka dia bisa bertahan begitu lama di bawah serangan pedang Ling Jie. Jika saya berada di tempatnya, saya mungkin tidak akan bisa bertahan selama 2 pertukaran. Namun, pedang beratnya telah patah. Kemenangan atau kekalahan seharusnya sudah diputuskan. Lumayan. Untuk bisa menggunakan Moonbreak dengan kekuatan seperti itu, level ini cukup membuatku terkejut. Ling Yuefeng mengangguk saat wajahnya menjadi rileks hanya beberapa derajat. Sejujurnya, jika dia tidak menggunakan kombinasi Yuan Yang, Jie kecil mungkin bukan lawannya. Ling Yun berbicara. Ling Yuefeng mengiyakan dalam diam. Tidak ada cara baginya untuk menyangkal hal itu. Saudara muda Yun, saat pedang raksasa Tuan besar patah, hati Chang Yue, yang tadinya tertahan karena kekhawatiran, sepertinya tenggelam dalam satu tembakan. Pedang raksasa Tuan telah menjadi senjata Yunce dalam waktu yang terasa seperti selamanya, hampir seperti salah satu lengan Yunce. Sekarang pedang kolosal Tuan telah patah, tidak ada kemungkinan bagi Yunce untuk melawan Ling Jie. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa, saudara muda Yun. Anda sudah sangat luar biasa. Aku akan memberimu kemuliaan. Keluarga Kekaisaran Blue Wind juga akan memberimu kemuliaan. Untuk bisa masuk 4 besar, dia sudah berkali-kali melampaui ekspektasi saya. Bagi Istana Mendalam Blue Wind untuk memiliki murid seperti itu adalah sebuah keberuntungan yang hanya datang setiap 100 tahun sekali. Putri Chang Yue, orang yang kamu bawa kembali dari kota bulan baru ini pasti akan menjadi tahta yang akan berdampak pada seluruh dunia." Namun Qin Wuxiang tertawa dengan sangat tenang. Bagi Yunce yang berhasil sejauh ini, dia sudah terlalu puas. "Iya, kakak ipar sudah sangat luar biasa. Lawannya berasal dari Heavenly Sword Villa. Kerugian adalah kerugian. Kakak ipar masuk 4 besar, itu cukup membanggakan untuk waktu yang lama."
Xia Yuanba mencengkeram tinjunya dan berkata dengan sedikit usaha karena suaranya masih diwarnai dengan penyesalan. Dia tentu saja tidak berharap melihat Yun Ce kalah, tapi berharap dia bisa mengambil langkah lain dan mencapai level yang lebih tinggi lagi. Membiarkan semua orang yang mengejeknya dan mengusirnya, membiarkan mereka semua hanya bisa memandangnya. Saat pedang raksasa Tuan patah, Ling Jie juga tercengang. Dia tidak segera menindaklanjuti serangannya tetapi meletakkan pedang kembarnya dan berkata dengan suara penuh penyesalan. Maafkan aku, itu tidak disengaja, bagaimana kalau, setelah kompetisi aku akan membayar kamu mendukung pedang. Teras manajemen pedang juga memiliki banyak pedang berat yang bagus. Melihat pedang kolosal Tuan yang patah, Yun Ce sejenak putus asa. Setelah mendengar kata-kata Ling Jie, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Anda juga tidak perlu meminta maaf kepada saya. Kecerobohan sesaat saya tidak dapat melindunginya. Yun Ce maju ke depan dan mengambil separuh tubuh pedang yang patah dan dengan lembut berkata, teman lamaku, kamu telah menemaniku sepanjang fase pertumbuhanku, menemaniku melalui pertempuran keras dalam jangka waktu yang lama. Ini memang saatnya bagi Anda untuk mendapatkan istirahat yang layak. Yakinlah bahwa aku tidak akan membiarkan patah tulangmu sia-sia. Pertarungan ini, saya akan memenangkannya dengan lancar agar Anda dapat melihatnya. Saat dia mengatakan ini, separuh tubuh pedang yang patah sudah disimpan oleh Yun Ce di dalam mutiara racun langit. Saat dia bersiap untuk juga menyimpan separuh pecahan lainnya yang ada di tangannya, tiba-tiba ada reaksi keras dari tangannya. Dari separuh pedang yang patah, bersinar lapisan tipis cahaya hitam yang tenang. Yun Ce tertegun sejenak, mayoritas pedang mendalam langit memiliki kesadaran spiritual tingkat rendah tetapi pedang mendalam bumi pada dasarnya tidak memiliki kesadaran spiritual. Namun kemunculan pedang kolosal Tuan saat ini dengan jelas menunjukkan reaksi kesadaran spiritual pedang tersebut. Meskipun pedang kolosal Tuan adalah pedang mendalam bumi, pedang itu berbeda dari pedang mendalam bumi lainnya karena itu adalah pedang yang digunakan oleh Tuan. Di tahun-tahun yang lalu, Tuan besar menahannya dan bertempur sejauh 5.000 km, menyapu ribuan pasukan berkali-kali. Entah berapa banyak musuh yang telah dihancurkannya, berapa banyak darah segar yang diminumnya. Di bawah pengaruh niat membunuh, kejahatan, aura mendominasi, kepahlawanan, dan aroma darah yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, perlahan-lahan ia memperoleh kesadaran spiritual sedikit demi sedikit. Itu adalah pedang seorang tuan, seorang raja yang menyapu 10.000 pasukan di medan perang. Bagaimana ia bisa menerima kekalahan dan kehancuran? Merasakan getaran yang berasal dari pedang raksasa Tuan, ekspresi Yun Ce berubah dari khawatir menjadi tenang, dan mulai menyeringai. Bagus. Saya mengerti sekarang. Kamu adalah pedang pelindung, tapi terlebih lagi, kamu adalah pedang Tuan. Yang ada hanya kematian, dan tidak pernah ada jalan keluar. Biarpun pedangnya patah, ia tidak mau mundur. Yun Ce mengangkat setengah dari pedang kolosal Tuan di tangannya dan mengarahkan bilah pedang yang patah ke arah Ling Jie. Pertempuran ini, aku akan menyelesaikannya bersamamu. Balas dendam karena hancur, kamu akan mendapatkannya sendiri.